Selamat siang semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi kita bab 6 di poin yang kedua. Kemarin poin pertama tentang pengertian kesetiaan, kasih, dan keadilan. Sekarang yang poin B atau poin keduanya adalah belajar meneladani Yesus, dimana kita percaya, kita meyakini sebagai orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Putra Tunggal Allah yang sejak semulanya diserahkan Allah menjadi jalan keselamatan bagi orang berdosa. Diutus ke dunia untuk melayani, mengasihi, dan menyelamatkan. Tuhan Yesus menaati kehendak Bapaknya, bahkan sampai menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus juga setia dengan menaati kehendak Allah Bapa, memenuhi segala kehendaknya, mewujudkan segala rencananya, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, dan merendahkan diri bahkan sampai ke dunia orang mati. Nah, totalitas hidup, karsa, dan karyanya adalah wujud kesetiaannya kepada Allah Bapa. Kesetiaan Allah selalu dibuktikan dengan pemenuhan janjinya kepada manusia. Allah memenuhi janjinya kepada Hawa, Kain, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, dan semua orang yang percaya kepadanya. Allah menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang hidup sesuai dengan hukum-Nya, dan Ia menepati janji itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus Kristus, kita juga diharapkan bahkan harus meneladani kesetiaan Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud dengan meneladani kesetiaan Tuhan Yesus? Meneladani kesetiaan Tuhan Yesus itu berarti melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk kepentingan Allah Bapa dan kerajaan surga, melainkan untuk kepentingan keselamatan manusia akan kehidupan yang kekal kelak. Memang tidak mudah mengabaikan kepentingan diri sendiri dan memenuhi kepentingan orang lain. Tetapi itu yang diteladankan Tuhan Yesus. Dan nilai-nilai kesetiaan inilah yang harus dimiliki orang Kristen, kita sebagai orang Kristen. Apa itu nilai kesetiaan yang harus dimiliki? Yang pertama adalah nilai kesetiaan yang benar, tulus, murni, dan demi kehidupan atau keselamatan orang lain. Kemudian yang kedua adalah kasih yang sejati. Kasih adalah inti daripada pengajaran Kristen. Kasih ini adalah sangat sempurna. Kasih Allah adalah yang sempurna dan memang benar-benar bersumber dari Allah. Kasih yang diajarkan Allah adalah kasih tanpa syarat dan tiada batas, yang dalam bahasa Yunani menggunakan kata agape. Allah tidak hanya mengajarkan tetapi juga mengasihi manusia berdosa sebelum manusia bertobat dan datang kepadanya. Ia terlebih dahulu mencari, melayani, dan menyerahkan nyawanya bagi manusia. Kasih Allah tidak dapat terkurangi oleh pelanggaran dan dosa manusia. Nah, Tuhan Yesus mewujudkan kasih-Nya kepada manusia itu dengan berbagai cara. Ia rela mati di kayu salib karena menyerahkan dirinya menggantikan manusia, menanggung upah dosanya. Kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia
bukan karena manusia berbuat baik atau memiliki sesuatu yang diinginkan Allah. Kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia adalah kasih tanpa syarat. Kapanpun diperlukan selalu ada kasih dan tanpa batasan apapun. Nah, itu tentang kasih yang sejati. Bagian yang ketiga adalah adilnya Yesus. Biasanya kata adil ini dihubungkan erat dengan perlakuan atau pemberian sama kepada semua orang. Dalam keteladanan Tuhan Yesus yang dilakukan, keadilannya ditunjukkan dengan cara melakukan kebenaran, memenuhi hukum, memperlakukan semua orang sama, dan setia terhadap janjinya. Tuhan Yesus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat dalam dirinya, sehingga tidak seorang pun dapat memperkarakannya dalam hal ketaatan hukum. Bukan hanya hukum Taurat, Tuhan Yesus juga memenuhi semua adat istiadat Yahudi. Ia disunat pada hari ke-8 mengikuti hukum Taurat, duduk belajar Taurat di Bait Allah sejak usia 12 tahun, merayakan hari raya Yahudi, dan semua mendasarkan tindakannya pada ajaran Perjanjian Lama. Dan ada contoh yang lain di sini dikatakan bahwa pada saat ada perempuan Kanaan dari Siro, Fenisia memohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit akibat kerasukan setan. Ada kalimat Tuhan Yesus yang menunjukkan identitas dirinya dan identitas perempuan tersebut. Kita bisa baca di Matius 15 ayat 21 sampai 28 atau Markus 7 ayat 24 sampai 30. Tuhan Yesus juga berlaku adil ketika Petrus kembali pada kelompok murid setelah ia menyangkal sebagai murid Yesus. Ia menerima Petrus dan menugasinya untuk menggembalakan domba-dombanya. Meski sebelumnya Petrus menyangkalinya, ini sesuai dengan pernyataan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Tuhan Yesus meneladankan sikap adil dengan tidak merampas hak orang lain meskipun orang tersebut bersalah. Akan tetapi ia juga adil dalam hukum dan penghukumannya. Contohnya, ia mengusir semua orang yang berjualan di dalam Bait Allah dan membalikan meja-meja penukaran uang. Memang kelihatannya tindakan ini merugikan banyak pedagang, tetapi ia telah menegakkan kebenaran dan mengembalikan fungsi Bait Allah sebagai tempat beribadah, bukan tempat mencari keuntungan. Kelak Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim yang mengadili semua manusia dan memberikan hukuman yang setimpal kepada siapapun yang tidak percaya kepadanya, serta memberikan kebahagiaan kekal kepada semua orang yang setia kepadanya. Itu poin-poin yang termasuk di dalam poin B, belajar meneladani Yesus itu. Yang pertama, kesetiaan Yesus. Yang kedua, kasih yang sejati. Kemudian yang ketiga, adilnya Yesus atau keadilan Yesus. Bagaimana Yesus bersikap adil kepada umatnya. Kemudian yang poin C adalah nilai-nilai dari buah roh. Anak-anak tentu udah tahu ya, ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu tentang buah-buah roh. Bahwa hidup oleh roh akan memiliki buah roh. Hidup oleh roh berarti hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus,
hidup yang menunjukkan buah pertobatan. Manusia yang telah diperbaharui akan menunjukkan buah roh sebagai nilai Kristiani yang nyata dalam perilaku setiap saat. Nah, selain kesetiaan dan kasih itu terdapat juga nilai-nilai lainnya. Yang pertama adalah sukacita. Sukacita dalam bahasa Ibrani ini menggunakan kata simha, artinya keadaan gembira sekali. Sedangkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata hara, K-H-A-R-A. Dan kata lain yang sepadan dengan itu adalah agaliasis, yang artinya sukacita yang besar. Jadi sukacita ini adalah merupakan ciri orang Kristen yang baik secara pribadi maupun dalam persekutuan gereja secara umum. Kemudian yang kedua adalah damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam Kristus adalah kedamaian yang mendalam dan kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam hati, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini adalah damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus. Ada 4 aspek penting dari damai sejahtera, yaitu damai sejahtera terjadi ketika kita diperdamaikan dengan sumber damai, yaitu pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, damai sejahtera adalah damai yang mengalahkan semua ketakutan. 3. Damai sejahtera Tuhan tidaklah bersifat pasif, melainkan bersifat aktif, agresif, dan maju. Yang keempat, damai sejahtera akan diperoleh jika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini ada 4 aspek penting yang perlu anak-anak catat dan juga ingat-ingat ya di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita juga memperoleh anugerah damai dan sejahtera dari Allah. Kemudian di ketiga tadi, yang pertama sukacita, kedua damai sejahtera, ya, dua buah roh ini. Yang ketiga adalah kesabaran. Kesabaran dalam bahasa Ibraninya erek, dan dalam bahasa Yunaninya makrotumia. Kesabaran bukan sifat yang pasif, melainkan penguasaan atau pengekangan atau pengendalian diri Allah menghadapi perlawanan manusia dan hal-hal menimbulkan amarahnya. Kesabaran Allah adalah pemberian tempat dan waktu kepada manusia dengan maksud tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran sangat berharga sebab dapat menghindarkan perselisihan dan menyelesaikan hal-hal yang dapat menimbulkan amarah. Nah, kesabaran di sini mencakup pengampunan, belas kasih, dan pengertian atas kesalahan orang lain. Kemudian buah roh yang keempat adalah kemurahan. Orang yang berkemurahan atau murah hati adalah orang yang peduli kepada orang lain dan menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri, seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 3. Panggilan Kristus kepada setiap orang percaya adalah agar kita menampilkan karakter ini di tengah dunia yang egois. Banyak orang yang mengalami persoalan psikologis, yaitu perasaan tertolak, tidak diperdulikan oleh sesama. Kemurahan merupakan tanda adanya kesalehan dalam hidup seseorang.
kesalehan yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Ada beberapa ciri yang dapat dilihat bila kemurahan itu aktif. Ciri-ciri orang yang murah hati, ya, bila sifat murah hati itu aktif ada di dalam hati kita, ada di dalam karakter kita, maka ada ciri-cirinya yang bisa dilihat. Yang pertama adalah suka memperhatikan. Bentuk perhatian itu bisa berupa kunjungan, mendoakan, membimbing, dan sebagainya. Yang kedua, suka menolong, suka memberi. Buah roh yang kelima adalah kebaikan. Nah, kalau kita berbicara kebaikan, kita berbicara tentang moral dan spiritual seseorang yang didasarkan pada pemahaman Alkitab. Ya, pemahaman Alkitab yaitu yang pertama, bahwa Allah adalah baik. Secara moral Allah adalah sempurna dan maha agung. Yang kedua, perbuatan-perbuatan Allah adalah baik. Sebab perbuatan-perbuatan itu menyatakan sifat kebijaksanaannya. C. Pemberian-pemberian Allah adalah juga baik. Yang D. Perintah-perintah Allah adalah baik. E. Ketaatan kepada perintah-perintah Allah adalah baik. Jadi ada 5 dasar yang mendasari jadi pemahaman kita sebagai yang mencerminkan kebaikan Allah. Kemudian buah roh yang keenam adalah kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani adalah prais. Istilah yang sering digunakan pada kuda jantan dewasa yang dijinakkan dan dapat ditunggangi. Ia kuat tetapi taat pada kekang dan menggunakan kekuatannya sesuai dengan perintah penunggangnya. Nah, ciri-ciri kelemah lembutan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah yang pertama, rela diperlakukan tidak adil bahkan dilukai. B. Ia menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Yang tiga, ia bisa marah tetapi tidak berdosa. Oleh sebab itu, anak-anak, kalau menjadi orang yang memiliki sifat lemah lembut bukan hal yang mudah. Kelemah lembutan adalah kekuatan atau kelebihan, sehingga dapat menguasai diri dan mengontrol kekuatan. Tidak menyalahgunakan kekuatan dan kuasa yang dimiliki, namun menggunakannya dengan benar dan bijaksana. Kelemah lembutan ini juga memampukan orang-orang beriman untuk mengembangkan penguasaan diri sehingga tidak mudah menyerang maupun membalas. Orang yang lemah lembut memiliki penguasaan diri, tidak mengeluarkan reaksi yang negatif walaupun ia dituduh, difitnah, disakiti atau dianiaya. Buah roh yang ketujuh adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini diterjemahkan dari bahasa Yunani enkratos yang artinya kekuatan di dalam. Jadi penguasaan diri itu bukan sekedar norma atau aturan semata, tetapi kekuatan yang dibutuhkan untuk melawat hasrat kedagingan. Bentuk lain dalam bahasa Yunani adalah ekkrateria yang artinya adalah penahanan dan pengendalian diri sendiri. Jadi jika seseorang memiliki pengendalian diri, maka dia akan mampu menahan dirinya dari apapun yang di luar maupun di dalam dirinya untuk melakukan yang salah. Amsal menggambarkan orang yang dapat menggambarkan dirinya akan mampu menjaga kota. Seperti tertulis di dalam Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya.
Pengendalian diri tidak dapat dibangun dengan kekuatan diri sendiri, tetapi atas belas kasihan Tuhan Yesus Kristus yang dapat menaklukkan semua keinginan daging manusia, digantikan dengan buah roh agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Demikian materi yang poin B dan poin C bab ke-6. Ya. Anak-anak harus tahu 7 buah-buah roh, ya, supaya kita dapat mempraktekannya, merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk pelajaran kita hari ini cukup sekian. Nanti tugasnya adalah mengerjakan LKS bab 6 yang esai maupun juga yang pilihan gandanya. Seperti biasa diketik, ya. Kalau bisa hanya cukup 1 lembar, ya, 1 lembar gitu. Kalau misalnya nggak cukup ya nggak apa-apa 2 lembar. Kalau misalnya bisa, misalnya pilihan gandanya itu disejajarkan, misalnya baris pertama nomor 1 sampai 10, yang jajaran kedua nomor 11 sampai 20 dan seterusnya gitu ya, 10 jadi tidak ke bawah gitu ya. Kalau ke bawah semua jadi nanti esainya, untuk menulis esainya jadi sempit ruang halamannya. Nah, mungkin itu saja pelajarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.